teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bakal membacakan zodiak kamu, dan hari ini atau saat ini kita akan sampai pada zodiak yang kelima. Kita ketemu dengan Leo. Apa kabar Leo? Mudah-mudahan kabarnya baik, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membacakan dengan tema yang terwujud di tahun ini, dan ini seputar zodiak. Ini adalah zodiaknya Leo ya, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman di luar Leo, cross-watcher juga silahkan untuk menonton video ini, karena siapa tahu di sini teman-teman akan mendapatkan berbagai macam pendapat, pencerahan atau materi-materi satu keilmuan yang bisa kamu jadikan sebagai referensi keilmuan kamu, menambah wawasan kamu dan sebagainya. Karena bagaimanapun kita bersama-sama di sini, kita belajar bersama-sama. Karena ini semuanya nanti berkaitan juga dengan apa yang namanya belajar tentang kehidupan, ya. Belajar tentang kehidupan, di situ ada masalah cinta, ada masalah karir, bisnis, keuangan, dan sebagainya. Tetapi yang seringkali menyita perasaan kita kadang-kadang adalah masalah cinta, ya kan? Masalah cinta, dan cinta. Gitu. Jadi cinta ini seringkali menjadi sebuah permasalahan yang mendominasi dunia. Dan terbukti ada banyak teman-teman yang konsultasi kepada saya, hampir rata-rata itu masalah cinta. Cinta, dan cinta. Jadi begitulah cinta, gitu kan. Begitulah cinta, deritanya tidak akhir. Sudahlah, ngomong apa sih? Oke teman-teman, kita bakal bacain. Kita akan buka kartu satu aja. Di kartu ini kita pakai Oracle Card. Kita akan melihat satu kartu sebagai opening card, dan kita akan melihat seperti apa pesan-pesannya, hal apa saja yang harus kamu perhatikan khususnya untuk Leo ya. Karena Leo di sini kita akan membaca secara singkat sederhana yang bisa menjadikan kamu memiliki tujuan yang jelas. Kalau misalnya tadinya ragu, ada hal-hal yang membuat kamu tuh penasaran dan sebagainya, setidaknya di sini kamu akan mendapatkan kepastian-kepastian. Oke teman-teman. Kartu pertama ada stay optimistic about your love and life, ya. Stay optimistic about your love and life. Jadi secara sederhana bahwa di sini pesan yang disampaikan buat Leo adalah kamu harus tetap optimis, tetap berpikir positif, gitu kan? Tuh kan, romance ya. Ketemunya romance lagi. Jadi gini, saya melihat Leo di sini cukup memiliki permasalahan-permasalahan yang mengganggu pikiran kamu dan perasaan kamu. Dan di sini saya melihat tidak hanya permasalahan cinta, tapi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan kamu yang lain, seperti pekerjaan. Mungkin ada konflik-konflik yang sedang kamu hadapi dengan pihak lain atau dengan orang lain, gitu kan? Nah, teman-teman, apapun itu, pesan terpenting yang harus kamu pahami dan kamu sadari adalah berpikir positif. Itu menjadi satu landasan yang paling penting, gitu kan. Berpikir positif otomatis akan memancarkan vibrasi positif dan kemudian menarik segala sesuatu yang akhirnya menjadi positif juga. Jadi resultnya adalah hal yang positif. Ketika teman-teman memiliki pemikiran-pemikiran yang muncul dalam benak kita yang negatif, ya nggak ada salahnya juga. Tetapi di situ harus kamu buang dan segera kamu rilis saat itu juga ya. Kalau cara sederhana untuk membuang adalah dengan menyadari. Jadi ketika kita berpikir negatif, ya tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, karena bagaimanapun pikiran kita itu kan liar gitu ya, liar. Jadi bisa tiba-tiba mikir negatif. Nah, ketika mikir negatif, seketika saat itu juga sadari, ya. Jadi kalau buat yang muslim, langsung aja istighfar, astagfirullahaladzim, dengan mengusap dada 3 kali, ya. Artinya adalah, tujuannya adalah apa? Untuk membuang segera energi negatif agar tidak segera terpancar ke alam semesta. Gitu loh. Walaupun yang namanya vibrasi itu bisa seketika, tapi dalam hal ini adalah tujuannya untuk menggagalkan, ya. Jadi pending, gagal, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat Leo, tetaplah optimis ya, karena dengan keyakinan insya Allah segala sesuatu akan menjadi terselesaikan dengan baik ya. Itu pesannya. Dan
sekali lagi itu tidak hanya masalah kehidupan, tapi juga kehidupan di masalah percintaan juga. Kamu sedang mengalami beberapa konflik-konflik yang cukup menyita waktu kamu, cukup menguras energi kamu, dan cukup membuat kamu emosional atau emosinya tidak stabil, ya. Itu pesan kartu dari opening card yang pertama. Memang satu, ya. Oke, kita lanjutkan dengan kartu tarot. Sudah keluar satu kartu, ada Ace of Swords. Nah, teman-teman tadi nyambung dengan opening card ya, tentunya nanti kartu-kartu tarot di situ pasti akan ada kolerasi hubungannya. Ini udah keluar satu-satu ya, loncatnya satu-satu. Oh, ini dua, enggak. Ini yang satu-satu. Ini satu. Kalau tadi dua ya, dua nggak berlaku, jadi harus keluar satu. Oke. Kita kocok lagi. Satu lagi ya. Ace. Keluar lagi. Satu. Ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Oke, 5 dulu saya bacakan, nanti kita lanjut lagi. Ace of Sword. Oke, Ace of Sword di sini berarti adanya sebuah rencana untuk memulai rencana baru, melangkah baru, lembaran baru. Tetapi saran penting di sini adalah mulailah dengan keberanian, ya. Mulailah dengan keberanian. Nah, tetapi di sini saya melihat bahwa yang terwujud di tahun ini berarti apa? Adanya keberanian yang kamu dapatkan. Kamu seperti mendapatkan semacam kekuatan bulan sabit, ya, kekuatan bulan sabit. Jadi kamu seperti mendapatkan kekuatan, energi baru yang muncul dalam diri kamu. Yang tadinya mungkin kamu ragu, pesimis dan sebagainya, di sini kamu menjadi semakin optimis, ya. Itu di opening card-nya. Terus kemudian yang tadinya kamu mungkin ada rasa khawatir, takut dan sebagainya, di sini muncul yang namanya keberanian. Jadi kamu melangkah dengan penuh keberanian. Itu yang akan terjadi atau apa yang mungkin bisa jadi sudah kamu rasakan, ya. Jadi kamu semakin memiliki keberanian untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi, ya, terutama masalah-masalah yang mungkin sedang kamu hadapi. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kamu ada konflik-konflik. Nah, di sini kamu semakin punya keberanian yang positif, gitu ya. Oke. Terus kemudian begini, ada hal yang ternyata menjadi pilihan. Jadi kamu mendapatkan pilihan-pilihan semacam pekerjaan, semacam tawaran kerjasama. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang terwujud dan kemudian apa yang sudah kamu inginkan selama ini. Jadi ada tawaran-tawaran, ada pilihan-pilihan yang kamu sedang hadapi, ya. Dan pesannya, ya, kalau boleh saya sampaikan, pesan di sini, kamu harus berhati-hati dengan tawaran-tawaran itu. Karena kalau salah pilih, itu kan juga bisa berakibat fatal juga, ya, teman-teman. Jadi kamu harus benar-benar tepat, diperhitungkan, intinya seperti itu. Jadi apapun yang saat ini sedang hadir atau datang ke dalam kehidupan kamu, dan itu adalah sebuah pilihan atau tawaran, sekali lagi saran saya adalah hati-hati di dalam memilih. Jangan gerusak-gerusu, jangan buru-buru, ya. Itu pesannya seperti itu. Terus kemudian The Emperor. The Emperor di sini sepertinya atas tawaran ini kamu membutuhkan saran dari orang yang memiliki pengalaman cukup, dari orang yang boleh dibilang bisa dijadikan sebagai panutan, ya. Jadi kamu harus berkonsultasi atau paling tidak dengan siapapun, entah orang tua kamu, keluarga kamu, kakak kamu, teman kamu, ya. Yang penting secara kematangan, kebijaksanaan, karena di sini kan ada orang tua duduk, ya, berjenggot putih, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sepuh, ya. Sepuh artinya bukan sekedar usia saja yang tua, tapi
tidak harus usia yang tua, tetapi maksudnya sepuh dalam arti kata ilmunya bagus, referensi keilmuannya, knowledge-nya, ya, spiritualnya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, atas tawaran tadi, atas kondisi yang di depan tadi, kamu harus bertemu atau mendapatkan advice, saran-saran dari orang-orang yang, atau orang yang memang cukup berpengalaman. Oke. Seven of Swords, ya, dan kamu di sini akan ketemu ya dengan orang itu, ya, kamu akan ketemu dengan orang itu. Jadi semacam menjadi bagian dari yang terwujudnya hal-hal di tahun ini, ya. Terus kemudian Seven of Swords, ya, di situ kamu merasa pernah ngerasa kalah, ya. Jadi ada sesuatu yang pernah membuat kamu merasa kalah, ya, dan sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk kamu bisa membuktikan bahwa kamu tuh bisa. Saya ngerasa bahwa kamu pernah disepelekan, kamu dianggap tidak bisa, ya. Ada orang-orang yang underestimate ke kamu, tapi saat yang paling tepat untuk membuktikan adalah sekarang. Karena di sini juga sekali lagi kamu juga pernah disertai, diikuti oleh energi negatif. Seperti misalnya contoh, kamu merasa ada kayak trauma-trauma yang selama ini mengganggu kamu. Kamu ada ngerasa energi buruk, negatif yang juga nempel di badan kamu, ya. Tetapi di tahun ini saya melihat bahwa kamu nanti akan merasakan sesuatu yang berubah. Jadi ada kayak terlepasnya energi negatif yang selama ini mengganggu dan mengikuti kamu. Bisa jadi terlepasnya ini karena kamu sudah ketemu dengan orang tua ini atau orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga kamu di sini juga terbantu untuk melepaskan energi negatif itu. Energi negatif itu bisa dalam bentuk macam-macam. Kalau saya katakan energi, berarti di situ sifatnya atau hal-hal yang tidak terlihat gitu kan, tapi itu cukup mengganggu. Ya, seperti misalnya perasaan-perasaan negatif atau sesuatu yang nempel di dalam diri kamu, tapi itu adalah hal negatif, ya. Kalau boleh saya katakan secara singkat sederhananya adalah energi, ya. Tapi di situ terlepas, ya. Terbantu sama The Emperor tadi. Oke, yang terwujud selanjutnya di tahun ini kamu terhindar dari pertikaian. Jika selama kemarin-kemarin kamu ngerasa bahwa ada keributan, konflik, ya, ada semacam hal-hal yang mengganggu, keributan-keributan, konflik-konflik entah di kantor, entah itu dengan pasangan kamu, sepertinya di sini kamu akan terhindar dari itu semua. Dan di Nine of Wands, di situ kamu akan merasakan nikmatnya memiliki pekerjaan, merasakan nikmatnya sedang berjuang, ya, dan kamu memiliki rasa syukur yang semakin bagus. Dan Nine of Wands di sini menunjukkan bahwa kamu banyak sekali pilihan-pilihan alternatif yang bisa kamu jadikan sebagai sumber-sumber rezeki, ya. Tapi hati-hati karena fokus, ya, fokus itu penting. Jadi kamu jangan sampai meskipun ada beberapa hal yang kamu kerjakan terus fokus kamu bubar, itu jangan sampai. Karena sekali lagi fokus adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pekerjaan-pekerjaan yang kamu jalankan. Oke. Sudah keluar kartu, ada Nine of Wands sudah, terus ada Strength, ya. Strength disambung dengan Page of Sword. Oke, kita buka sekarang. Alright, kita lanjut, ya. Strength. Jadi kamu akan memiliki kekuatan-kekuatan yang mungkin secara energi ini bertahap, dan kadang kamu nggak menyadari bahwa kamu merasa semakin powernya ada, kebijaksanaan semakin bagus, energi kamu semakin bagus, rezeki semakin bagus, dan sebagainya. Karena di sini ada strength, ya, kamu memiliki kekuatan yang semakin bagus. Nah, hal yang terwujud atau sesuatu yang positif di kamu di sini adalah kamu memiliki power yang bagus, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh kayak seolah-olah nurut sama kamu, ya. Dan itu tanpa kamu sadari, itu tercipta karena waktu, proses, kejadian, ya, itu ada dalam kehidupan kamu. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi kamu memiliki kekuatan atau
semacam power yang semakin bagus. Page of Sword ya, di situ berarti apa ya, keberanian kamu semakin bagus memang ya. Jadi kayak ada semacam dorongan spiritual yang semakin bagus, energi yang semakin positif, aura yang semakin terpancar dalam diri kamu. The Devil ya, ada energi negatif yang selama kemarin mengikuti, nempel, seperti yang tadi sudah saya bilang, ini memang terlepas ya. Tetapi jangan lupa bahwa semua itu bisa kembali lagi, semua itu bisa datang lagi ketika kamu tidak berada dalam satu kondisi yang fokus, konsentrasi, dan kamu juga perlu berlatih untuk namanya proteksi diri gitu kan, agar terhindar dari hal-hal yang negatif yang datang dari faktor-faktor eksternal. Tetapi di sini kalau saya melihat bahwa di sini harus hati-hati juga dengan energi yang datang dari faktor internal, seperti misalnya mental block ya kan, perasaan malas, perasaan mager ya kan, terus kemudian nggak mau bergerak sama sekali, sehingga di situ kamu akan mengalami satu energi cakra yang semakin ketutup. Hati-hati ketika cakra ketutup ya, misalnya cakra dasar kamu ketutup ya. Kalau teman-teman belum pernah mendengar materi cakra, mudah-mudahan nanti di video di channel keajaiban hidup nanti bisa saya bicara tentang cakra, oke? Nah, di sini intinya cakra itu ada di tubuh manusia dan kamu harus memiliki cakra yang bagus. Yaitu tadi dengan cara apa? Kamu harus tetap bergerak, berkarya, gitu kan? Dan saya lihat untuk Leo saat ini bisa dibilang semakin lebih bagus ya, energi buruk ini semakin terlepas dari diri kamu ya. Jadi kamu merasakan ketenangan, kedamaian, kamu merasakan perasaan lega lah dan sebagainya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, khususnya Leo. Oke, buat yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual coaching, silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.